Oke teman-teman, jumpa lagi di channel UPX ID ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja USB UNYL dan hardware seperti apa yang digunakan ya. Karena semenjak ada USB UNYL ini RAP jadi agak bermasalah ya teman-teman. Mohon maaf suara saya kurang enak ya teman-teman, karena memang lagi kurang enak badan saya. Jadi tetap akan saya buat video ya, karena sebelumnya sudah saya janji ya. Nah, di video kali ini teman-teman jangan lupa subscribe juga teman-teman, join jadi member YouTube UPX ID, dan juga teman-teman like dan share ya. Nah, di video kali ini setidaknya teman-teman biar tahu seperti apa USB UNYL ya. Jadi di Mikrotik saya sudah beli kebetulan. Jadi teman-teman jika sudah beli USB UNYL untuk farming RAP sekarang di Linux ya, karena memang temporary disable katanya, jadi sudah di disable ya untuk Linux sementara kalau dari tulisannya di pengumuman RAP-nya itu sendiri. Namun sampai sekarang pun sudah tanggal 24 ya teman-teman, April 2026 masih di disable ya, seperti itu. Karena entah kenapa, mungkin karena memang saya bilang di video sebelumnya kalau farming RAP tidak sesuai dengan spesifikasi dari RAP, maka ya resiko ya teman-teman. Nah, ini nanti pengaruhnya adalah bagi teman-teman yang sudah banyak beli ya RAP-nya itu sendiri, USB UNYL-nya itu sendiri ya di online shop ya. Nah, di sini saya ketik saja USB UNYL atau USB mini Linux. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Mohon maaf internet di rumah rada-rada ya, seperti itu teman-teman. Dan juga saya pakai ya, ini dia di USB UNYL IPDHCP server. Nah, di sini ada namanya USB UNYL ya di mini PC WLAN pakai WiFi. Ini di IP 88.16 ya. Kita sekaligus menunggu loadingnya, kita remote saja di SSH user ya. Untuk usernya @192.168.10 88 ya tadi ya. Nah, untuk passwordnya ini 1 ya teman-teman. Kemudian teman-teman nanti akan ditampilkan di dashboard untuk USB UNYL-nya ya, seperti itu ya. Nah, di sini keterangannya ada Linux Mini PC 6.7 RC 4 ya. Di sini juga ada waktunya untuk SMP pre-EMT-nya. Kemudian di sini menggunakan Debian ya, jangan lupa. Ini bukan Debian yang seperti pada teman-teman atau Debian pada umumnya ya. Ini menggunakan namanya Mobian ya, seperti itu ya, Mobian ya. Teman-teman bisa cek saja Mobian. Nah, seperti ini. Nah, dia menggunakan Mobian ya, Mobian project seperti ini ya. Karena repositorinya saya cek itu ternyata menggunakan Mobian dari Debian ya, seperti itu, for mobile device ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian balik lagi di sini, ini PSL-nya untuk USB UNYL. Saya tidak disponsori oleh toko ini, saya juga beli di toko ini, tapi sekarang saya tidak merekomendasikannya dan juga tidak disponsori. Nah, ini dia teman-teman untuk USB UNYL mini device-nya. Di sini banyak pilihannya. Jadi ada yang WiFi dengan kipas, WiFi unit saja, support WiFi dan GSM, dan support GSM ya. Kurang lebih di range harga 190 sampai 255. Kalau saya pakai support WiFi plus GSM plus fan ya, seperti itu kemarin. Karena memang setidaknya namanya juga coba-coba sudah beberapa bulan ya. Nah, mungkin penyebab utamanya ya karena memang karena USB ini farming terlalu banyak, jadi didetek spam ya, seperti itu. Saya sudah bacakan ke teman-teman untuk TOS atau term of service untuk RAP itu sendiri, namun mungkin teman-teman menghiraukan ya karena memang terpaku oleh cuan yang banyak ya, seperti itu. Nah, di sini untuk spesifikasinya teman-teman, nah di sini menggunakan device-nya katanya khusus hemat daya, karena memang hemat daya ya. Di sini support rotary ya, karena memang ini USB modem namanya. Kemudian di sini ada varian, kemudian USB device Linux dengan 4 core prosesor ARM64 ya. Sekaligus nanti kita akan cek di terminalnya ya. Kemudian untuk USB menggunakan user Linux ya, seperti itu. Bla 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 ya, seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk teman-teman di dashboardnya atau di SSH-nya di mini Linux-nya ini. Kita akan cek seperti apa spesifikasinya ya. Kita login dulu dengan su atau user sudo ya. Tinggal ketikkan saja sudo su. Nah, seperti ini. Tinggal masukkan passwordnya ya. Untuk password sudo su-nya itu 1 juga ya, seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk. Tadi kita menggunakan user admin PC, sekarang sudah menggunakan root admin PC ya. Tinggal kita ketikkan saja neofetch saja. Neofetch. Nah,
Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini akan muncul dengan interface yang cukup simpel teman-teman. Nah, di sini juga kelihatan bahwasanya OS-nya Debian 12 Bookworm Arch 64 ya. Kemudian untuk hostnya UZ801 versi 3.0 4G modem stick ya. Nah, di sini sudah teman-teman lihat bahwasanya untuk spesifikasinya sudah di bawah minimum ya. Di sini menggunakan Arch bukan x86 atau 64 ya. Meskipun di RAP itu sendiri ada bahwasanya untuk USB mini Linux itu disupport ya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau seperti ini nih kurang ya dari spesifikasi RAP itu sendiri. Kemudian juga untuk CPU-nya di sini kelihatan hanya 4 core saja dan RAM-nya itu sekitar 381 MIB atau mega ya. Nah, kita cek, saya sudah ketikkan ini history. Nah, di sini untuk ngecek apakah spesifikasinya benar atau tidak, teman-teman cukup masukkan saja contoh semisal ls CPU. Nah, seperti ini ls CPU. Nah, di sini kelihatan teman-teman, kita stretchkan dulu biar agak panjang ya. Nah, dari ls CPU ini Arch 64 ya, 32 atau 64 bit. Nah, kemudian di sini Little Endian untuk byte ordernya. Kemudian vendornya ini ARM ya, atau ARM Cortex A53. Teman-teman bisa cek saja. Nah, untuk spesifikasi dari UZ ya yang tadi, ini dia untuk format atau nama modemnya ya, untuk tampilan modemnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Harganya itu sudah ya murah, 225.000. Kemudian teman-teman tinggal flash saja ke Debian atau Mobian tadi. Habis itu teman-teman jual dengan harga segini ya. Teman-teman bisa lihat saja harganya di 190 sampai 225 dengan nambah fan DC yang kecil ya, seperti itu. Nah, kemudian juga karena memang modemnya ini ya kurang lebihnya seperti ini untuk yang premium. Nah, di sini teman-teman bisa dicek untuk spesifikasinya di bawah. Nah, ini terutama teman-teman jika ingin flash atau ingin menggunakan Mobian, wajib teman-teman beli yang support tethering ya. Ada yang memang modem satu stick itu support dengan tethering ya, seperti ini. Jadi bisa di tethering istilahnya. Nah, ada gambar seperti ini. Jadi dia istilahnya nangkap sinyal 4G kemudian dipancarkan lagi seperti hotspot ya, seperti itu. Karena memang untuk koneksinya, jika teman-teman tidak langsung ke laptop, maka teman-teman wajib menggunakan ini ya, seperti itu, atau istilahnya wireless. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ARM Cortex A53, kita balik lagi. Di sini ada satu core, kemudian ada per clusternya ini 4 atau 4 core biasanya bilangnya. Kemudian di sini untuk CPU scalingnya itu 80% atau hampir 1 GHz ya. Di sini 998 MHz. Nah, untuk maksimalnya ya. Untuk maksimalnya ini 998 ya, seperti itu. Kemudian juga di sini teman-teman bisa lihat untuk disknya. Tinggal kita masuk saja di df-h. Nah, seperti ini. Nah, di sini kebetulan untuk UDEF-nya ini 180 mega, namanya juga USB modem teman-teman, tidak terlalu berharap banyak. Kemudian untuk MMC, nah di sini 3,3 atau 3,3 giga, yang digunakan sudah 2,2 giga, dan juga untuk available-nya ini 921 mega ya. Ini lebih besar daripada modem-modem stick yang biasanya ya, kayak TP-Link itu kecil ya. Nah, sekarang ya lumayan lah kalau untuk spesifikasi dari internalnya. Kemudian juga di sini kita bisa cek untuk frame-in-H-nya. Nah, seperti ini. Kita masukkan saja. Nah, frame-in-H seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini RAM-nya totalnya itu 381 mega. Bisa digunakan itu sudah digunakan used itu 231 mega, dan free-nya 13 mega ya, seperti itu. Jadi untuk spesifikasi ini cukup kecil ya teman-teman. Kita masuk saja di RAP-nya saja teman-teman, RAP dashboard. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman jangan lupa join juga RAP di deskripsi ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info lainnya tentang RAP ya. Untuk passive income kebetulan di sini juga tidak nyala, hanya di Windows 11 yang saya nyala. Jadi ya alhamdulillah ada pemasukan masih teman-teman, karena memang ada ya dari RAP-nya itu sendiri ada jalan lah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di bagian Linux teman-teman. Di sini ada PC requirement ya.
Di sini RUp desain untuk setiap Linux ya. Untuk Linuxnya itu setiap Linux mau pakai Debian, kemudian kurang lebihnya kayak Linux Mint, mau pakai Rocky Linux seperti saya dari distri yang lain yang Linux intinya ya teman-teman itu support. Namun untuk platformnya itu harus x64 ya, bukan yang 32 seperti ini ya. Ya meskipun jalan teman-teman, meskipun di sini ada keterangan bahwasanya support untuk 32 bit. Nah, di sini untuk OP modenya itu 32 bit 64 bit ya. Namun untuk CPU-nya arsitekturnya ini Arch 64 ya, seperti itu. Jadi mungkin karena ya tidak sesuai dengan spesifikasi lah seperti itu, mungkin didetek oleh RUp itu sendiri ya. Jadinya cukup bermasalah, dan juga ya teman-teman tahu sendirilah kalau semenjak ada farming menggunakan yang di under spesifikasi seperti ini, maka RUp itu sudah mengeluarkan statement sampai sekarang yang belum dirubah, sudah hampir 20 harian itu untuk RUp-nya itu di disable ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya teman-teman, di sini ada spesifikasi kita sudah bahas, kemudian untuk harga ya. Nah, di sini karena menggunakan USB Linux, jadi ya teman-teman sudah tahu lah pendapatan semenjak RUp di disable di Linux, jadi makin turun ya pendapatan kita, biasanya meningkat malah sekarang menurun ya. Nah, untuk alternatif teman-teman nanti akan saya buatkan video dari alternatif sebagai pengganti atau istilahnya penyeimbang lah untuk RUp ini ya, karena memang jika kita hanya mengandalkan satu mungkin tidak cuan ya, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman untuk pembahasan tentang RUp, kemudian juga tentang bagaimana cara kerja RUp itu sendiri, dan juga bagaimana teman-teman bisa menyikapi ya, seperti itu. Karena memang semenjak ada RUp ini saya bisa punya passive income, namun ya namanya juga tutorial ya teman-teman, jadi mungkin banyak yang menggunakan, setelah menggunakan ya diakali ya, meskipun saya juga ngakali ya teman-teman, namun setidaknya untuk ngakalinya saya itu tidak di under spesifikasi, dan juga setidaknya ambil yang safe ya atau aman ya, bukan kita harus cuan naik habis itu ngedrop. Sama dengan tutorial trik dan tips dan trik dulu internet gratis menggunakan SSH ya, seperti itu. Jadi jika teman-teman sering koar-koar atau istilahnya tidak berbagi ya, salah juga aslinya saya, berbagi juga salah, tidak berbagi juga salah ya, seperti itu. Namun ya setidaknya niatnya saya baik ya, perkara oleh teman-teman disalahgunakan itu kan deweyor katanya, do you own risk katanya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk pembahasan RUp di USB UNYL ini. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video yang telah saya buat. Join jadi member YouTube UPEX ID ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jika ada yang tanyakan silahkan komentar.